Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa iyyaka wat tajassusa wa huwa tatlubul wugufa atau tatallubul wugufi ala auratil muslimin wa amasihim wa ma'asihim al-masturah. Wa huwa tatallubul wugufi ala auratil muslimin wa ma'asihim al-masturah. Qala alaihi salam man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allah auratahu hatta yafdahahu walau fi jawfi baitihi. Hati-hatilah kamu wattajassus daripada mengkoreksi, menteliti. Maksudnya tajassus yaitu kamu mencari-cari gimana mendapatkan ala auratil muslimin atas kekurangan atau cacatnya orang Islam. Wa ma'asihim al-masturah dan maksiat-maksiat mereka yang ditutupi. Hati-hati. Hati-hati dengan sifat tajassus. Cari-cari kesalahan orang. Enggak benar. Dasari segala sesuatu itu dengan husnudzon. Kapan kamu menjadi orang yang husnudzon, maka kamu selamat daripada penyakit tajassus. Ketika kamu itu punya penyakit suudzon, selalu mengkoreksi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ini adalah sangat bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wala tajassasu. Hei orang-orang yang beriman, hindari banyak daripada prasangka. Karena sesungguhnya berprasangka itu sebagian daripadanya adalah berdosa. Apalagi suudzonnya bukan kepada orang biasa, ahlul khair, orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suudzon sama orang yang bermaksiat aja, kita jangan terjadi. Kita boleh ingkar terhadap mereka, tapi kita tidak boleh menvonis bahwa mereka adalah orang yang bakal masuk neraka. Belum tentu orang itu baik sepanjang umurnya dan mati husnul khotimah. Mungkin di tengah jalan dia berubah. Mungkin di akhir ajalnya dia mati su'ul khotimah. Mungkin orang yang bermaksiat Allah beri hidayat sehingga bertobat. Dan dia menjadi orang yang saleh dalam mati dalam keadaan husnul khotimah. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Tapi waspada itu penting. Kepada orang yang fasik, kepada orang yang di luar daripada ajaran Islam, di luar ahli sunnah wal jamaah, kita waspada penting. Waspada itu adalah bagian daripada hal yang positif, bukan menvonis, tapi untuk melindungi diri. Karena itu Allah menyebutkan inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian dhon, sebagian prasangka itu adalah jelek, dosa. Tapi sebagian perlu. Kenapa? Karena program di luar Islam, program di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngerogoti. Itu sudah jelas. Kita harus waspada. Setiap daerah kita, setiap kampung kita, kita harus waspada. Bagaimana di luar Islam tadi itu mempunyai program.
kepada umat-umat Islam bagaimana di luar ahli sunnah wal jamaah mempunyai program untuk menggeser atau mempengaruhi orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Setiap kampung harus ada ustadz-ustadz nih. Hati. Wah itu suudon. Inna ba'dadhanni ithmun. Sebagian dhan itu, sebagian prasangka dosa. Tapi sebagian itu diperlukan. Yang dimaksud prasangka yang dosa itu kalau prasangka kepada ahlul khair, orang yang baik, orang yang soleh, dituduh yang tidak-tidak, disangka yang tidak-tidak, ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar. Karena itu Allah meneruskan wala tajassasu. Janganlah kamu itu bongkar-bongkar kejelekan orang. Mana ada orang yang sempurna? Mana ada? Ini orang Masya Allah ganteng, tapi kentutnya basin. Ya pasti. Wala tajassasu. Jangan kamu itu bongkar-bongkar, nggak benar. Kemudian diteruskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling ngerasani, saling mengumpat, saling membicarakan kejelekan orang, jangan. Orang yang demikian ini digambarkan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Sadis orang-orang yang begitu itu. Apakah ada di antara kamu yang, kalau bahasa Jawanya, kolu? Kolu, apa kolu itu bahasa Indonesianya? Apakah masih ada di antara kamu yang sudi gitu, memakan bangkai saudaranya? Maka kamu akan merasa jijik. Kamu akan merasa bahwa itu adalah tidak pantas, perbuatan yang sadis. Ketahuilah orang yang selalu dia itu ngerasani, mengumpat, membicarakan kekurangan orang lain, itu adalah orang yang sadis. Sama dengan orang kanibal yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Hati-hati. Orang yang demikian ini jangan dikumpuli. Itu sadis. Sekarang kamu duduk sama dia membicarakan orang lain, sebentar lagi kamu akan dibicarakan sak keluarganya kamu. Karena udah menjadi kebiasaan mulutnya begitu. Orang-orang sadis itu perlu dihindari. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu burhanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang mengganggu orang beriman dan orang baik dari kaum laki-laki atau perempuan, orang mukminin selalu diganggu. Diganggu dengan ucapan, diganggu dengan perbuatan, bighairi maktasabu. Padahal dia nggak melakukan apa-apa. Dituduh dengan tuduhan palsu. Dituduh dengan tuduhan palsu, faqad ihtamalu buhtanan, maka orang itu adalah benar-benar telah melakukan kebohongan, penipuan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Ada orang ziarah, misal ziarah kubur kan bagus, dibilang syirik itu minta kepada kuburan, padahal dia nggak pernah minta kepada kuburan. Paham ya? Banyak nggak yang begini nih? Banyak nggak begini? Ini adalah termasuk mengganggu orang yang beriman. Menfitnah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ada orang baca maulid. Dibilang mengkultuskan Nabi. Ini adalah sama dengan orang-orang Nasoro. Yang dia tadi mengkultuskan Nabi Isa. Mengkultuskan Yesus. Padahal dia tetap mengatakan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia itu memuji Nabi karena perasaan cinta kepada Nabi. Ini adalah mengganggu, bentuk mengganggu orang yang beriman
dengan yang tidak ia perbuat. Maka orang demikian ini adalah benar-benar telah membuat kepalsuan dan benar-benar telah melakukan dosa yang nyata. Hati-hati. Ini sudah muncul paham-paham model demikian. Ini kita harus waspada ini. Kita harus mengerti. Nggak boleh model demikian ini nggak boleh terjadi. Nanti akhirnya terjadi konflik antara umat Islam. Ya gara-gara membiarkan orang yang demikian ini. Tuh lihat bagaimana di Timur Tengah. Bagaimana di Timur Tengah terjadi? Di Irak, perang saudara. Di Pakistan, perang saudara. Yang dibom, masjid, Pak. Kemudian di Yaman sekarang udah perang saudara. Di Libanon udah dari dulu. Di Palestina udah perang saudara. Di Mesir perang saudara. Di Libya perang saudara. Di Afghanistan perang saudara. Kenapa? Karena muncul dua aliran yang saling mengkafirkan. Aliran yang pertama mengkafirkan yang kedua. Nih, golongan ini udah jelas ini. Nggak perlu disebutkan biar tidak merusak ini majelis. Sehingga golongan A ketika menembak golongan B, dia tidak meyakini yang dibunuh orang Islam. Ini yang aku bunuh orang kafir. Nggak ada nyesel. Golongan B membunuh yang A, dia tidak menyesal. Kenapa? Dia meyakini yang dibunuh adalah golongan orang kafir. Karena itu jangan percaya kalau ada orang menyatakan golongan Sunni. Bukan, itu bukan golongan Sunni. Malah dia mengkafirkan Anda semuanya ini. Golongan ahli sunnah jamaah dikafirkan sama dia. Dua-duanya nggak beres. Karena itu kalau Indonesia kepingin aman, jangan ada aliran selain ahli sunnah wal jamaah. Aman dah. Aman Indonesia. Ya kalau mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah, kita buktikan aja begitu di buku-bukunya. Kita buktikan aja ada di pengajian-pengajiannya begitu. Benar tak itu ahli sunnah wal jamaah? Kita buktikan aja. Karena itu ketika ada dua golongan ini di satu daerah, pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan. Dan itu memancing pertempuran nantinya, tawuran. Kali kayak senjata tok kalau di Indonesia ini perang. Percaya sampean. Saking di Indonesia nggak ada senjata. Buktinya terjadinya golongan teroris, mereka punya senjata langsung kan? Mereka membidikkan pelurunya kepada siapapun. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini selain mereka adalah kafir. Selain mereka adalah syirik. Perbuatan selain mereka adalah syirik. Karinya kayak senjata akan dibunuh itu orang-orang ini. Sadis, jadinya sadis. Karena itu pemerintah dengarkan baik-baik. Teliti daerah Anda. Jangan Anda memberikan peluang kepada selain Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa ada di Indonesia. Kalau tidak, Anda harus bertanggung jawab bahwa umat Islam sebentar lagi akan terjadi perang saudara seperti di Teluk nantinya. Nggak bisa. Harus itu diberantas, harus itu dilindungi. Mayoritas kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu nggak benar. Dua golongan ini semuanya tahu. Semua mengklaim, yang satu mengklaim mengikuti Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis mengajarkan sejem, sadis begitu. Yang satu menyatakan mengikuti Ahlul Bait. Dua-duanya adalah, semuanya dasarnya adalah abdon, prasangkah-prasangkah yang tidak bisa membuktikan sama sekali. Karena itu udahlah, tetap jadi orang ahli sunnah wal jamaah, karena ajarannya nikmat. Anda diajak zikir, Anda diajak sholawat, Anda diajak cinta kepada orang yang soleh. Anda tidak diajak untuk suudon satu sama lain. Ya? Nah, tapi lihat pengajian-pengajian yang mereka adakan. Waduh, yang nggak sama kafir, yang nggak sama kafir, yang nggak sama kafir, kafir, itu wiritannya. Yang sholawat masuk neraka, yang mengsirik-sirikan masuk surga. Hati-hati. Taib. Ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Sesungguhnya orang-orang yang senang, gemar untuk menjadi menyebar ada di omongan orang-orang tentang kejelekan di dalam tuduhan kepada orang-orang yang beriman. Dituduh ini begitu, dituduh ini begini orang beriman, padahal nggak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka Allah sediakan azab yang menyakitkan di dunia maupun di akhirat. Hati-hati, hati-hati. Menebar-nebar fitnah, hati-hati. Kalau kamu nggak ngerti, tanya dong. Tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Kenapa itu orang kok baca Quran ada di kuburan, kok tidak di masjid? Kenapa? Baca Quran di kuburan, di pasar, di alun-alun. Ada di mana aja? Ada larangan nggak? Wala taqra'ul Quran fi kuburan. Wala taqra'ul Quran fi alun-alun. Ada larangan. Kalau ada di kamar mandi, ada. Kalau ada di kuburan, nggak ada larangan. Siapa bilang? Kenapa tidak di masjid? Nggak ada masalah. Mau di masjid lebih afdal. Tapi jangan dilarang orang baca Qurannya. Kamu itu loh yang larang baca Quran. Kenapa tidak baca Quran? Lah kan model, kalau sudah aliran model demikian ini bisa diterima. Ini bahaya saudara. Karena itu, abon jangan dijadikan menjadi dasar. Dalil itu yang menjadi dasar. Jangan prasangka. Jangan prasangka dijadikan dasar untuk menghukum, untuk menentukan, untuk menvonis. Berbicara masalah dalil, ayo duduk bersama. Emangnya semuanya nggak ngerti kitab kecuali ente? Ya duduk dong. Kalau berbicara kitab, duduk. Banyak kiai-kiai di Indonesia. Baru muncul berapa tahun belajar, kemudian langsung aja semuanya disalahkan. Nah, baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kamu dengan hanya berprasangka buruk. Prasangkaan kamu itu adalah satu kebohongan yang paling nyata. Ucapan yang paling bohong itu kalau hanya didasari prasangka. Tanpa ada tabayyun. Kalau ada orang beri laporan, teliti dulu. Jangan langsung diterima. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik membawa kabar, teliti. Jangan langsung kamu terima. Nanti akhirnya kamu menuduh, kamu menumpas satu kaum dengan kebodohan kamu. Akhirnya kamu akan menjadi orang yang menyesal. Nih sekarang ini. Enaknya itu loh. Disalahkan semuanya. Dirinya ada yang benar. Padahal nggak ada dasar. Suruh ngartikan wadduha, kebingungan dia. Nah, karena itu, udahlah. Kita bagi yang nggak tahu, bagi yang tidak tahu, jadilah orang yang buta. Seperti orang yang buta. Perlu dituntun. Perlu ditonton. Repot ada orang yang buta, sok tahu. Dikasih tahu sama yang ngerti. Pak,
ini jalan raya, minggir. Saya udah tahu ini jalan bukan jalan raya. Ya akhirnya dia celaka jadinya. Ini orang yang nggak ngerti, sok tahu. Nyalakan orang-orang yang ngerti, ya begini jadinya. Ya begini jadinya. Karena itu pemerintah harus bijaksana. Ente pemerintah jangan sok tahu. Kamu boleh mengatur pemerintahan kamu, jangan sok tahu tentang agama. Tanya sama ulama-ulama. Ketika kamu tanya dengan ulama-ulama, maka kamu akan ditunjukkan mana yang benar, mana yang tidak. Jangan sok tahu. Kalau pemerintahnya ngatur, ya jadinya ngawur jadinya. Sok tahu. Nah, akan terjadi konflik nantinya dan ini akan berbahaya bagi umat Islam. Nggak benar. Mengadu domba ini. Mengadu domba umat Islam. Kalau Anda membiarkan dua golongan ini hidup ada di umat Islam, kamu berarti mengadu domba umat Islam. Kamu nggak benar. Aparat harus ngerti. Nah, ini bahaya ini. Karena itu tajassus. Orang yang selalu mencari-cari kejelekan orang lain itu adalah satu perbuatan yang jelek. Satu perbuatan yang sangat negatif. Apalagi sampai mengeluarkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa saya tekankan ada di sini masalah ini? Padahal juga umum kan, masalah prasangka itu juga umum. Karena sekarang ini sudah mulai embrio ini yang di Timur Tengah sudah masuk ke Indonesia. Embrio yang membuat kekacauan yang ada di Timur Tengah masuk di Indonesia. Indonesia ini target, Pak, untuk supaya perang saudara. Indonesia ini target. Kenapa? Karena Islam terkuat sekarang seluruh dunia Indonesia. Kalau Indonesia ini perang, lebih daripada Timur Tengah loh ya. Kenapa? Sana itu sukunya nggak banyak, kalau di sini sukunya banyak. Nanti antara Madura sampai Jawa siji. Jawa Tengah sampai Jawa Timur siji. Dengan yang ada di Kalimantan sendiri. Kalimantan juga macam-macam. Ada suku itu, ada suku ini, ada suku itu, ada suku ini. Wah, lebih parah nantinya. Karena ini kayak senjata tak perang loh di Indonesia ini. Pemahaman-pemahaman yang demikian ini bahaya sekali. Karena itu pemerintah harus bersikap. Ya, tentunya jangan serta-merta, tapi deketi ulama-ulama. Cari pemahaman yang demikian itu bagaimana, gitu. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhil muslim," siapa orang yang membongkar-bongkar kekurangannya orang muslim, kesalahannya orang muslim, tatabba Allah auratahu, bakal Allah akan bongkar kesalahannya dia. Hatta yaftahahu walau fi jawfi baiti, akan dibongkar kesalahannya sampai dia tadi itu menjadi orang tercela sekalipun dalam rumah tangganya sendiri. Ya? Secara umum, jangan membicarakan orang lah. Teliti kekurangan kamu, itu lebih baik. Ketika kamu itu membicarakan orang lain, nanti semua kesalahan kamu dibongkar. Hatta orang dalam rumah kamu, mungkin anak kamu nggak akan percaya dengan kamu. Keluarga kamu nggak akan percaya dengan kamu. Bahaya itu, bahaya. Kamu seharusnya rahmat sama umat Islam. Kalau ada kekurangan, Anda mungkin, ya Allah, ini mungkin nggak tahu ya. Diajari supaya tahu. Diajari supaya tahu, begitu. Tapi ketika dijelek-jelekkan, kualat sama WDW nanti itu. Nanti dia akan terbongkar kejelekannya. Yang lebih bahaya lagi, akan dibuka kejelekannya nanti ada di mahsyar oleh Allah. Sehingga disaksikan oleh seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jinnya juga, malaikat juga.
Mereka akhirnya melaknat semuanya dengan orang yang berpura-pura tadi itu. Karena itu biasakanlah orang tadi itu menutupi kesalahan orang. Kalau Anda peduli, cobalah kamu datangi. Kamu robah pelan-pelan begitu. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satrahullah yaumal qiyamah. Tidak ada orang yang menutupi kekurangan seorang hamba di dunia kecuali akan ditutupi kesalahan dan kekurangannya nanti di hari kiamat, dalam arti Allah memaafkan kesalahan orang itu. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini orangnya tegas ya memang. Beliau ketika jadi Amirul Mukminin keliling dia. Keliling Sayyidina Umar bin Khattab. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara seseorang yang lagi bernyanyi. Bernyanyi di satu rumah yang ada pagernya begitu. Dan ada perempuan di situ. Malah ada khomernya. Ada minuman keras. Sayyidina Umar meloncat langsung menyatakan, kamu kira Allah menutupi kesalahan kamu sekarang? Sekalipun kamu bermaksiat, aku sekarang tahu kamu melakukan kemaksiatan. Orang ini ketakutan. Tapi orang ini tahu bahwa Sayyidina Umar ini adalah bukan pendendam, tapi beliau melakukan itu adalah karena untuk manusia tadi itu selamat daripada perbuatan maksiat kepada Tuhan ya Allah. Orang ini menyatakan fala ta'jal. Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, jangan Anda kesusu menghukum kami. Ketahuilah saya memang maksiat kepada Allah. Tapi maksiat saya itu masih satu. Kalau Anda melakukan kemaksiatan sekarang ini sekaligus 3 loh. Loh. Apa? Kata dia. Pertama, saya melakukan maksiat ini dengan sembunyi loh. Tapi Anda mengkorek-korek. Anda mencari-cari, Anda mengintip-ngintip. Padahal Allah menyatakan wala tajassasu. Jangan kamu itu membongkar-bongkar. Jangan kamu mencari-cari. Kedua, Anda masuknya bukan dari pintu. Anda masuknya melompat. Padahal Allah menyatakan laisal birra an ta'tul buyuta min dhuhuriha wala, bukanlah termasuk bagian kebaikan kalau kamu tadi itu masuk rumah seseorang dari atap. Yang ketiga, kamu masuk tanpa seizin saya. Padahal ini rumah saya. Padahal Allah menyatakan wala tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk rumah yang bukan selain rumah kamu. Hatta tastanisu wa tusallimu 'alaiha, sampai kamu mendapatkan izin daripada sahibul bait. Bagaimana sikapnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menyatakan, "Udah. Apakah kamu ada harapan untuk menjadi orang bertobat dan berbuat baik kalau aku maafkan? Kalau enggak, saya akan masukkan kamu ke penjara." Kata, "Demi Allah," kata dia, "wahai Amirul Mukminin, kalau kamu memaafkan saya sekarang, selama-lamanya aku tidak akan melakukan perbuatan ini. Ini terakhir bagiku." Benar, benar. Udah. Buang semuanya khomer. Suruh pulang ini perempuan. Dua-duanya tobat kepada Allah. Kalau enggak saya hukum. Cerita ini menggambarkan kepada kita bagaimana Sayyidina Umar itu punya hati tidak sama dengan tindakan. Tindakannya tegas, tapi hatinya rahmat. Targetnya Sayyidina Umar adalah bukan menghukum, tapi targetnya Sayyidina Umar adalah membuat kesadaran bagi orang tadi itu. Ini orang supaya sadar jadi orang baik. Nah, ya? Tapi kalau Sayyidina Umar itu targetnya adalah menghukum, nggak peduli, udah langsung aja. Ini dirajam ini dicambuk, itu dan ini lah. Ini. Kedua, bagaimana ada di sini
rakyat tadi itu bisa bersuara. Ini orang biasa yang salah, masih dia itu bersuara. Sekalipun Sayyidina Umar seperti begitu, tapi mereka tadi itu masih bisa mengajukan pendapat kepada Sayyidina Umar. Ini hebatnya dulu itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak mungkin pemimpinnya akan pakai tangan besi dengan otoriter. Enggak. Inilah bagaimana kebijaksanaan, saudara. Kemudian ketiga, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung menvonis, tapi ngasih solusi. Kalau aku maafkan gimana kamu? Begitu. Nggak seperti sekarang. Sekarang semuanya bawa senjata. Semua berdalil membela tauhid. Yang di brand umat Islam pakai Allahu Akbar. Sholat Jumat bawa bom bunuh diri. Dor. Allahu Akbar. Mati syahid. Ini bingung kita. Ini ajaran yang model demikian. Ini apa ini? Gitu. Fitnah terhadap kaum muslimin. Tidak tahu mana musuh, mana lawan, mana kawan. Semua yang tidak sama adalah kafir, dia adalah orang beriman. Seakan-akan Allah ciptakan surga ada untuk kelompoknya mereka sendiri. Ini bahaya, ini bahaya. Karena itu harus disikapi dengan cepat dan bijaksana oleh pemerintah sebelum Anda kewalahan nantinya dengan kelompok-kelompok itu. Dan itu kelompok-kelompok itu sengaja ditebar untuk supaya membuat perpecahan antara umat Islam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Islam seluruh dunia. Khususnya ada di Indonesia daripada pengaruh-pengaruh yang berbahaya yang membuat perpecahan di antara umat Islam. Dan semoga kita semuanya ditetapkan dalam akidah yang sahih, yang sahihah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga kita semuanya menjadi orang yang tetap bersatu, hati rahmat, sekalipun adalah perbuatan itu tegas, tapi hati harus penuh dengan kasih sayang, dan targetnya adalah mengajak umat Islam kembali lagi ke ajaran yang benar, ke ajaran Allah dan Rasulullah. Semoga Allah berhidayat saudara-saudara kita yang mereka tadi itu terlena dengan ajaran-ajaran demikian, kembali kepada ajaran-ajaran salafnya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Untuk yang Jum'ah yang akan datang setelah sholat asar diadakan hall di Masjid Jami ini, hallnya Al-Habib Hadi bin Shadiq bin Syu'bah bin Salim, makannya sebelahnya Habib Ja'far. Itu 200 tahun yang lalu kira-kira, itu wali kabir. Insyaallah diadakan di sini. Setelah itu khataman Bukhari, kemudian majelis seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Dan kita doakan surat Al-Fatihah khususnya untuk Habib Alwi bin Anis Al-Habsyi Suluh, putranya Habib Anis yang biasa memimpin hall, meninggal dunia hari ini. Semoga Allah menerima segala amal kebaikannya. Demikian juga semua yang meninggal dunia yang tercatat ada di sini, dan juga untuk Ibu Anis Mahfur, dan yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera, yang hamil melahirkan insyaallah dengan selamat, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang ujian Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadini yakunnya salihah. Al-Fatihah.